Polling yang Đấy, dọc lập. Tụ lên. Chị Ayo, saya kata beda weh. Tak pasti ngampal. Lah kan jeneng apa? Oh iya ki rasa esene. Wes. istri itu loh, pilih apa gaji. Baik Bapak Ibu semua, mari kita langsung mulai saja sambil menunggu Bapak Ibu orang tua yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Irham Latif, yang kami hormati Bapak Ibu orang tua atau wali murid dari kelas 12 SMK Islamic Center Baitur Rahman Semarang, serta Bapak Ibu panitia yang gabung pada pertemuan hari ini, ada Bu Asoma, ada Pak Adi, dan Bapak Ibu yang lain. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa bertatap muka di dunia maya melalui Zoom meeting. Marilah sebelum kita mulai acara pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Ummul Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Oke, baik Bapak Ibu, tujuan dan maksud dan tujuan kami melaksanakan Zoom meeting pada hari ini adalah untuk mensosialisasikan, untuk menyampaikan informasi kaitannya dengan ujian sekolah dan ujian kompetensi keahlian. Sebelumnya, mari kita perhatikan bersama arahan dan saran dari Bapak Kepala Sekolah Bapak Irham Latif. Pada beliau kami persilahkan. Terima kasih Pak Rianto.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ahlil sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak dan Ibu wali murid kelas 12 yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru hadir pada kesempatan ini, panitia ujian sekolah SMK Islamic Center Baitur Rahman. Pada pagi hari ini kita bersyukur bisa bertemu untuk Zoom meeting ya, dalam rangka rapat koordinasi. Harusnya rapat itu biasanya offline atau bertemu langsung, tapi di situasi pandemi yang masih dengan penuh pembatasan, maka rapat pada hari ini harus kita laksanakan dengan online. Bapak dan Ibu wali murid yang kami hormati, jadi yang menjadi esensi pertemuan hari ini adalah bahwa kita akan membahas bersama tentang kegiatan ujian sekolah. Ujian sekolah yang kita laksanakan di sekolah kita ada dua. Yang pertama adalah ujian sekolah, yang kedua ujian praktek kejuruan atau yang dulu dinamakan UKK. Nah, pelaksanaan ujian ini sudah cukup dekat dengan anak-anak kita waktunya. Ujian sekolah akan dilaksanakan di awal April, bahkan mungkin akhir Maret sudah ujian. Sedangkan untuk uji kompetensi keahlian atau ujian praktek keahlian akan dilaksanakan setelah ujian sekolah. Tentunya kami menyesuaikan dengan kalender bahwa di bulan April sampai Mei itu ada kegiatan puasa Ramadan. Tentunya kami akan menguji anak-anak kita ini dengan kondisi tidak berpuasa, biar memberikan dukungan lebih lebih fit begitu. Tapi mohon maaf nanti kalau jadwalnya karena terkait dengan pihak lain juga kalau harus di bulan puasa. Jadi kita upayakan tidak di bulan puasa. Bapak dan Ibu wali murid yang saya hormati, yang terkait dengan ujian ini, maka tentunya ada pembiayaan yang akan muncul dari kegiatan ujian ini. Nah, kenapa ujian ini perlu pembiayaan? Ya, karena sekolah harus menyiapkan sarana, prasarana, dan sebagainya untuk kegiatan ujian ini. Nah, yang saya matur Bapak dan Ibu, terutama di uji kompetensi keahlian. Sekolah sangat ingin sekali membekali dengan bekal yang sebaik-baiknya untuk anak-anak kita. Bekal yang sebaik-baiknya itu artinya apa? Anak-anak kita secara kompetensi diakui oleh dunia industri atau dunia usaha yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian yang dimiliki. Sertifikat keahlian itu bagi dunia industri atau dunia usaha atau dunia kerja tidak dilihat dari ijazah SMK-nya, tapi sertifikat kompetensi keahliannya. Nah, maka dalam hal ini saya matur mewakili sekolah. Sekolah telah memformulasikan bahwa untuk ujian praktek kejuruan itu kan modelnya ada yang pertama, sekolah bekerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi. Nah, lembaga sertifikasi profesi ini ada 3 kategori, ada P1, P2, dan P3 yang diakui secara nasional, bahkan ini bisa diakui internasional tentang kompetensi anak-anak kita, itu adalah yang lembaga sertifikasi profesi P3 yang dikeluarkan oleh BNSP di Jakarta, Badan Nasional Standar Profesi. Jadi kalau anak kita TKJ, nanti kalau kita bekerja sama ya dengan LSP komputer di Jakarta. Kalau anak perbankan syariah dia bekerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi P3 yang ada di Jakarta. Nah, yang kedua untuk pelaksanaan UKK ini adalah bekerjasama dengan Dudika. Kalau Dudika itu artinya pengakuannya
tidak selevel dengan kalau LSP. Ya. Jadi saya matur dulu. Makanya nanti pembiayaan yang akan muncul pun berbeda. Apabila pilihannya LSP, tentunya lebih mahal daripada kalau hanya dengan UKK. Nah, pada kesempatan kali ini, Bapak dan Ibu, kami matur kepada yang bisa hadir dalam Zoom meeting kali ini, monggo kita memikirkan pemanfaatan ujian kompetensi ini pada anak-anak kita, terutama dalam hal pengakuan kompetensinya. Tapi itu pilihan ya. Jadi pilihan kalau mau mengikuti ujian dengan LSP, maka nanti pembiayaan yang muncul setelah dihitung oleh panitia kurang lebih Rp900.000. Oke. Sedangkan kalau yang menggunakan UKK atau uji kompetensi keahlian bekerja sama dengan Dudika tadi kurang lebih Rp650. Jadi terpaut kurang lebih Rp250.000, Bapak dan Ibu. Tetapi pengakuannya beda, karena nanti sertifikatnya pun kalau yang dari Dudika atau dari industri hanya dari industri setempat. Sedangkan kalau LSP, BNSP mirip dengan ijazah, ada simbol Garuda karena itu diakui secara nasional dimanapun lembaga-lembaga atau dunia-dunia industri itu diakui. Nah, dalam hal ini monggo ini pilihan orang tua untuk mensupport kami dalam pelaksanaan ujian ini. Nah, dalam hal pembiayaan kami pun juga transparan, monggo kalau Bapak dan Ibu nanti ingin menanyakan untuk apa saja pembiayaan yang segitu banyaknya, monggo nanti panjenengan bisa ke sekolah untuk melihat rincian pembiayaan itu, yang pasti rincian-rincian itu kembalinya kepada siswa. Keuangan itu tidak untuk sekolah tapi untuk pelaksanaan ujian itu sendiri. Dan ini di tengah pandemi pembiayaannya jauh lebih ringan dibanding tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu karena hampir semuanya itu LSP, ujiannya bahkan sampai kurang lebih pembiayaannya Rp1.500.000 yang tahun lalu. Tapi karena ini kami melihat ini kondisi pandemi dan kami pun juga berkonsultasi dengan LSP untuk menurunkan pembiayaan yang dari LSP, maka yang LSP itu hanya 900, sedangkan yang dengan Dudika kurang lebih pembiayaannya 650. Nah, dalam hal ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada Bapak dan Ibu orang tua yang telah memberikan Bapak dan Ibu itu kayak apa dan tekniknya seperti apa. Mekaten yang saya matur untuk awal. Jadi terima kasih yang Bapak Ibu yang sudah menderek dalam Zoom meeting pada pagi hari ini. Saya kembalikan lagi kepada Pak Rianto. Monggo Pak Rianto, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu untuk mempresentasikan sosialisasi terkait ujian sekolah dan ujian kompetensi keahlian. Oke. Bagaimana sih bentuk ujian untuk kelulusan pada tahun 2021 ini? Memang agak berbeda Bapak Ibu. Kalau yang dulu-dulu sebelum pandemi kan ada yang namanya ujian nasional, kemudian ada yang namanya ujian praktek normatif adaptif, kemudian ada ujian sekolah berstandar nasional, kemudian ada juga uji kompetensi keahlian. Nah, sekarang ujian nasional sudah dihapuskan oleh Pak Menteri, Bapak Nadiem Makarim, kemudian diganti asesmen kompetensi minimal, itu pun hanya dilaksanakan di kelas 10 dan kelas 11 seperti itu, dan akan dilaksanakan rencana di bulan September. Kemudian ujian sekolah berbasis CPT, ada lagi uji kompetensi keahlian. Nah, jadinya yang akan dilaksanakan di kelas 12 ini hanya ada 2 ujian, yaitu ujian sekolah,
Kemudian yang kedua adalah ujian atau uji kompetensi keahlian. Kemudian ini agendanya Bapak Ibu, pembekalan UPK atau ujian praktek kejuruan atau yang sering disebut dengan uji kompetensi keahlian itu 15 sampai 22 Maret. Kemudian ujian sekolah itu akan dilaksanakan pada tanggal 29 Maret sampai dengan 8 April 2021. Kemudian UPK atau UKK, uji kompetensi keahlian itu akan dilaksanakan tentatif, yaitu di bulan April atau sampai dengan bulan Mei. Ini menyesuaikan dari LSP maupun DUDI-nya. Kemudian kelulusan kalau berdasarkan tahun kemarin itu di bulan Juni, minggu pertama. Kalau tahun kemarin itu tanggal 2 Juni, seperti itu. Nah, ini kriteria kelulusan ujian sekolah, Bapak Ibu. Yang pertama, kelulusan peserta didik dari ujian sekolah itu untuk semua mata pelajaran ditetapkan oleh sekolah berdasarkan perolehan nilai ujian sekolah. Kemudian yang kedua, peserta dinyatakan lulus ujian sekolah apabila memiliki rata-rata nilai ujian praktek dan ujian sekolah untuk seluruh mata pelajaran minimal sama dengan 75. Kemudian nilai ujian praktek, karena di sekolah kami itu mapelnya banyak, mapel normatif adaptif seperti PAI, seperti seni budaya, dan lain sebagainya, maka nilai ujian praktek itu ditiadakan, diganti dengan nilai rata-rata keterampilan setiap mata pelajaran normatif adaptif tersebut pada semester 1 dan 5, nanti kurang lebih nilainya sama dengan 75 atau lebih besar dari 75. Poin yang ketiga, nilai ujian sekolah setiap mata pelajaran yang diujikan sekolah paling rendah atau sama dengan 75. Kemudian telah mengikuti ujian seluruh mata pelajaran yang diujikan di ujian sekolah. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kriteria kelulusan satuan pendidikan. Yang pertama, kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, di mana hal ini adalah SMK Islamic Center, berdasarkan rapat Dewan Guru dengan menggunakan kriteria sebagai berikut. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran, artinya tidak memiliki mungkin nilai rapot di semester 1 sampai 5 itu di bawah kriteria ketuntasan minimal. Kemudian telah menyelesaikan ujian sekolah, telah mengikuti ujian kompetensi keahlian. Yang kedua, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Yang ketiga, lulus ujian sekolah. Kemudian pada poin kedua, kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan SMK Islamic Center Baitur Rahman ditentukan oleh rapat Dewan Guru setelah rangkaian ujian ini dilaksanakan. Seperti itu. Nah, model ujian sekolahnya nanti adalah berbasis komputer atau computer based test, bisa menggunakan laptop maupun smartphone, bisa menyesuaikan Bapak Ibu dan dilakukan secara online di rumah masing-masing. Bentuk soalnya berupa pilihan ganda ataupun multiple choice dengan ketentuan yaitu harus soal high order thinking skill atau HOT seperti menyesuaikan ujian AKM. Kemudian uji kompetensi keahlian atau UKK yaitu penilaian terhadap pencapaian kualifikasi jenjang 2 atau 3 tahun yang dilaksanakan di akhir studi oleh siapa? Oleh lembaga sertifikat profesi, LSP, atau satuan pendidikan bersama mitra dunia usaha maupun industri dengan memperhatikan paspor keterampilan dan atau portofolio yang sudah disampaikan oleh Bapak sekolah di awal tadi. Tujuannya adalah untuk menganalisis kompetensi peserta didik sesuai bidang keahliannya. Apakah anak tersebut kompeten atau tidak kompeten terhadap bidang keahliannya. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu ada dua pilihan yaitu LSPP 3. Keuntungannya apa? Yaitu sertifikat itu dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan diakui se-Asia Tenggara. Logonya berupa emas Garuda. Kemudian sebagai dokumen pendukung melamar kerja, diakui oleh dunia kerja. Kemudian yang pilihan yang kedua adalah mitra DUDI, sertifikat
tentunya ini beragam sesuai dengan dunia usaha dan dunia industrinya. Kemudian bisa juga digunakan untuk melamar kerja, tetapi tidak semuanya bisa memanfaatkan sertifikat studi ini sebagai portofolio, sebagai pertimbangan ketika melamar kerja, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini contohnya, contoh sertifikat LSPP 3, ada logo Garuda berwarna emas, kemudian menyatakan sertifikat kompetensi, nama, kemudian kompetensinya apa yang diikuti, kemudian ini adalah unit kompetensi yang sudah dilakukan oleh anak-anak semuanya nantinya, Bapak Ibu. Kemudian contoh dengan Dudi ini beragam. Ini kita memberikan contoh yang saya ambil dari Jasa Media Internet atau Radnet. Ada juga nanti kalau dari TKJ itu ada dari Telkom, rekanan Telkom yaitu Mitra Kencana atau Telkom Akses. Kemudian ada juga dari APTI dan lain sebagainya. Kalau dari perbankan syariah nanti ada dari BMT atau dari Bank BNI Syariah, seperti itu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, itu yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami matur. Nanti akan ada link atau berupa voting atau pilihan. Bapak Ibu nanti silakan bisa memilih dari yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah dan saya. Tadi di awal disampaikan bahwa untuk ujian bersama LSPP 3 itu berdasarkan hitungan kami itu menghabiskan kurang lebih 900.000 per siswa, untuk Dudika itu sekitar 650.000 seperti itu. Kemudian ya ada yang bertanya, ini Bapak dari Kailan Al-Kais, mohon maaf kalau berkenan mohon jadwal dan bahan rapat bisa di-share ke wali murid. Thanks. Nggih, Bapak, akan kami share hasil rapat ini berupa materi, jadwal, rekaman video akan kami kirimkan. Kemudian nanti bisa sebagai bahan bagi Bapak Ibu guru yang mungkin sinyalnya putus-putus atau Bapak Ibu guru yang Bapak Ibu wali murid yang tidak mengikuti rapat pada hari ini, seperti itu. Sebentar Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan bisa dicek di kolom chatting itu sudah ada link. Sambil nanti tanya jawab, mohon nanti bisa diisi. Bapak Ibu nanti ngersake yang mana, seperti itu. Menginginkan yang mana? Apakah menginginkan yang dengan Dudika atau menginginkan dengan LSPP 3? Nah, tentunya dengan pertimbangan ini untuk kita mencari yang terbaik untuk anak-anak kita, seperti itu. Bapak Ibu, sementara itu yang bisa kami sampaikan. Nanti selebihnya kita tanya jawab. Monggo nanti Bapak Ibu bagi yang mau bertanya kami persilahkan. Bisa langsung menghidupkan mikrofonnya atau bisa juga melalui chat. Monggo Bapak Ibu. Monggo menawi wonten pertanyaan bisa langsung dinyalakan mikrofonnya pun Pak. Bu. Sambil diisi Bapak Ibu, untuk di kolom chatting sudah ada link. Monggo nanti bisa dibantu anak-anak panjenengan semua untuk mengisikan, itu sudah ada di kolom chatting. Monggo menawi wonten pertanyaan Bapak Ibu bisa ditanyakan di media Zoom meeting ini.
ternyata tukang suaranya sampai sini. Tentang Bapak Ibu, sambil menunggu panjenengan yang akan menyampaikan pendapat pada pertemuan pagi hari ini, sambil juga mengisi polling. Jadi mohon maaf kalau ada suara-suara luar masuk, karena ini kebetulan samping sekolah itu sedang membangun, jadi ada suara-suara yang tidak nyaman. Yang saya atur lagi Bapak dan Ibu, jadi kaitannya dengan sertifikasi ini, kenapa harus di-polling? Karena sebenarnya sekolah tidak ingin langsung menetapkan, beda dengan tahun lalu. Tahun lalu kami langsung menetapkan, pilihannya adalah menggunakan lembaga sertifikasi profesi, karena memang ini jauh lebih bermanfaat dan bermakna untuk anak. Karena itu diakui tadi Pak Rianto sudah menyampaikan, bukan hanya se-Indonesia, bahkan se-Asia Tenggara dalam hal kompetensi profesinya itu. Nah, kemudian kalau sekarang kami tidak berani langsung menentukan pilihannya adalah harus dengan LSP, karena melihat bahwa biayanya lebih tinggi dibanding kalau dengan UKK. Walaupun Bapak dan Ibu saya matur, tahun kemarin itu jauh lebih tinggi untuk pembiayaan ujian sekolah dan ujian LSP ini yang sampai dengan kurang lebih 1,5 juta. Nah, ini kami pun kenapa kok bisa lebih murah ya? Karena kami pun juga istilahnya koordinasi dengan LSP-nya untuk menurunkan harga, karena saat kondisi pandemi berbeda dengan pada saat tahun lalu kan gitu. Terus dalam hal ini kami sangat membutuhkan dukungan panjenengan, paling tidak dengan mengisi polling, sehingga kami bisa mengambil keputusan kira-kira seperti apa yang akan dipilih orang tua, apakah cukup dengan UKK dengan DUDI atau uji kompetensi keahlian yang bekerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi yang itu pengakuannya jauh lebih baik. Kemudian barangkali ada yang ragu, Pak, nanti dengan LSP jauh lebih sulit soal-soal yang akan diujikan kepada anak-anak kami. Bapak Ibu jangan khawatir, nanti ada waktu matrikulasi ujian. Jadi selama ini kan Bapak dan Ibu sudah mengetahui bahwa pembelajarannya daring. Nah, padahal uji kompetensi keahlian ini adalah lebih cenderung ke praktek. Nah, sekolah sudah menjadwalkan ada matrikulasi pembekalan bahwa bagaimana agar nanti ini pun matrikulasi yang kami sampaikan juga matrikulasi yang sudah dari standar LSP itu. Kami akan meminta bagaimana paket soalnya atau spektrum atau mungkin skema ujian dari LSP itu seperti apa, itulah yang dimatrikulasikan kepada anak-anak seperti itu. Jadi jangan khawatir tentang kesulitan. Saya yakin tetap anak-anak kita mampu, karena akan ada pembekalan terlebih dahulu, dan nanti pun saya juga mohon izin pada Bapak dan Ibu orang tua, ketika pembekalan ini tetap kemungkinan akan dihadirkan secara terbatas. Termasuk ujian nanti ketika uji kompetensi keahlian itu atau ujian praktek kejuruan itu pasti akan dihadirkan, karena praktek nggak mungkin didaringkan, tidak semua bisa didaringkan dan itu terbatas. Beda dengan ujian sekolah yang itu murni daring, nanti ujian sekolahnya murni dengan CBT atau ikhlas seperti yang biasa diikuti oleh putra-putri kita. Tetapi kalau untuk ujian praktek keahlian atau ujian praktek kejuruan atau UKK, uji kompetensi keahlian, pasti harus datang. Dan ini memang sudah diizinkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi melalui cabang dinas, tetapi memang jumlahnya tidak banyak dan kami pun harus menjaga prokesnya. Jadi nanti mohon maaf kalau nanti pun anak-anak itu datang tidak boleh seenaknya. Pasti kami punya protokol, misalnya harus datang, diukur suhu dengan termogan, akan dicatat. Kemudian bagi yang sudah selesai langsung harus pulang, tidak boleh duduk-duduk nungguin temennya, bahkan tidak boleh, karena itu akan menambah jumlah kerumunan yang akan menambah jumlah interaksi orang. Mekaten Bapak dan Ibu sebagai tambahan saya, jadi monggo polling yang tadi sudah disediakan mohon untuk dipilih, tujuannya adalah untuk sekolah bisa mengambil keputusan. Bila mana prosentasenya kok sebagian besar LSP, maka ya kita LSP, mekaten. Tapi juga tetap akan kami tetap membantu yang model dengan UKK ataupun sebaliknya.
Demikian nanti untuk keputusan akhirnya tetap kami akan matur dengan Bapak Ibu wali murid seperti yang tadi sudah diatur dari salah satu orang tua melalui chat tadi. Jadwal akan di-share, ada surat resminya juga. Berbagai hal terkait dengan ujian sekolah yang harus kita laksanakan saat ini karena kebetulan hampir 1 tahun anak-anak kita belajarnya dari rumah, sedangkan istilahnya ujian harus tetap dilaksanakan karena bukan berarti tanpa ujian pasti lulus mekaten. Ini ketentuan dari kementerian, memang harus ada ujian sekolah, harus ada uji kompetensi keahlian. Nah itu harus mengabaikan itu. Mekaten tambahan dari saya untuk Bapak dan Ibu semua. Mekaten Pak Rianto, terima kasih. Bapak Ibu silakan untuk mengisi formulir voting yang sudah kami sediakan, yang tampilannya sudah ada di layar monitor panjenengan semua. Untuk sementara ini baru 7 orang tua yang sudah mengisi. Mohon Bapak Ibu orang tua atau wali murid yang lain harap mengisi, sudah ada di menu chatting Bapak Ibu. Silakan di Zoom sudah ada di menu chatting agar diklik linknya kemudian diisi seperti itu. Bapak Ibu sambil mengisi formulir voting kaitannya dengan judi maupun LSP, semoga menawi wonten pertanyaan bisa dinyalakan mikrofonnya atau bisa juga menanyakan melalui chatting. Sementara waktu ini akan berakhir pada 7 menit ke depan. Jadi nanti mohon maaf apabila Zoom meeting-nya Bapak Ibu semua itu keluar, berarti selesai nggih Pak Idam nggih. Nggih, kami nyatakan rapat ini selesai Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Semoga. Nun sewu, saya kan ini mungkin telat tadi ikut Zoom-nya ya Pak. Kalau ujian lewat LSP itu dan Dudika itu mana dan pakainya apa gitu Pak? Oke, baik Ibu. Jangan khawatir, walaupun terlambat nanti akan kami share materinya berupa rekaman videonya juga. LSP itu adalah lembaga sertifikasi profesi Ibu, yang dimana memang untuk tujuannya untuk menguji anak-anak kita di program keahlian TKJ maupun PS seperti itu. Nanti akan diuji, kalau di sini nanti metodenya itu luring. Kita nanti bagi per sesi, 1 hari 1 sesi itu ada 10 anak kurang lebih. Itu pun sudah mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan. Pun nanti akan kami mintakan izin ke Bapak Ibu semuanya terkait hadirnya anak-anak ke sekolah agar mentaati protokol kesehatan. Nah, bedanya LSP dengan Dudika itu kalau LSP nanti sertifikat yang mengeluarkan dari BNSP Ibu, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Itu diakui se-Asia Tenggara. Jadi nanti kalau anak-anak Bapak Ibu semua itu akan bekerja, itu sertifikatnya diakui se-Asia Tenggara dan dikeluarkan oleh BNSP berlogo Garuda itu Ibu Nora. Kemudian kalau Budi itu yang menguji dari perusahaan. Contohnya misalkan kalau di TKJ itu dari Telkom Akses atau Mitra Kencana. Kemudian kalau perbankan syariah ada dari BMT atau BNI Syariah atau yang lain. Yang mana nanti sertifikatnya pun dari pihak tersebut yang mengeluarkan. Nah, itu juga sama bisa digunakan sebagai portofolio untuk mendukung kerja, tetapi tidak semua perusahaan kan mendukung. Katakanlah misalkan BNI Syariah
ngisi daftarnya anak-anak gak ternyata mungkin di bank yang mau berbeda juga kayak belum tentu sertifikat diterima. apa begini aku loh. Ngoten Ibu Ngurah. Oh, gitu. Berarti Tentunya kaitannya dengan biaya tentunya berbeda kan, ada harga, ada rupa ngoten gitu. Kalau yang LSPI itu 900, kalau yang Dudika itu 650.000 itu kurang lebih. Itu untuk total seluruh pembiayaan ujian. Gimana Pak? Kurang jelas Pak. Kalau LSP itu 900 Ibu biayanya per siswa. Oh ya. Kalau yang Dudika itu 650.000. Oh gitu. Gitu. Ini karena beda levelnya LSP lebih tinggi. Gitu ya. Ya paham. Nggih. Oke. Matur suwun Pak. Nggih Bu Ngora sama-sama. Mungkin Bapak Ibu yang lain, Bapak dari Anas mungkin atau Bapak Muhammad Latif, silakan yang sudah mengacungkan tangannya. Di sapa jenenge Priyanto. Nggih, monggo Bapak Lailana. Mohon maaf Pak Arianto. Nggih, monggo Bapak. Terkait dengan program ujian tadi yang LSP dan Budi ya kalau tidak saya. Dudi Pak, nggih Dudi. Dunia usaha, dunia industri. Iya. Di mana itu hasil uji yang dilaksanakan lewat perusahaan dan badan sertifikat. Terkait hal tersebut Bapak, kami ingin menanyakan program di sekolahan saya kira lebih tahu terkait dengan anak didik yang ada di sekolah Nah, untuk penerapan terhadap ujian tersebut lebih baik yang mana Bapak antara LSP dan yang Budi tersebut? Itu Pak, kemungkinan data daya dukung terhadap anak-anak ini nanti yang kita sekiranya perlu dikaji Pak. Terima kasih Pak. Jadi nanti kami atas nama wali murid kemungkinan akan mengikuti program yang terbaik menurut sekolah Pak. Terima kasih. Matur suwun. Mungkin dari Pak Irham bisa membantu Bapak. Terus Mbak ya. Matur suwun Pak Rianto. Jadi kaitannya pertanyaan dari kira-kira kesiapan anak kita untuk mengikuti ujian dari LSP itu sejauh mana toh? Apa sulit apa tidak? Saya matur bahwa di kondisi pandemi ini semuanya menyesuaikan Bapak dan Ibu. Tetapi ukuran kami atau menurut kami anak-anak mampu mengikuti ujian yang dari LSP itu. Karena sebelum ujian pun nanti sudah ada namanya matrikulasi, dan matrikulasi yang diberikan itu pun seperti yang akan diujikan oleh LSP anak-anak. Walaupun dalam 1 tahun hampir tidak pernah bertemu pembelajaran secara langsung atau pembelajaran kita selama ini daring, kelihatannya anak-anak bisa mengikuti itu. Jadi misalnya ada kekhawatiran jangan-jangan nanti diuji LSP malah nggak lulus lagi kan gitu. Itu masih kalau menurut perhitungan kami tetap lulus, karena LSP pun juga memberikan beberapa kali ujian ulang apabila memang hari itu diuji kok belum kompeten. Tapi berdasarkan pengalaman tahun lalu, semua yang diuji karena sudah dipersiapkan, dimatrikulasi, maka bisa mengikuti dengan baik. Mekaten yang bisa saya matur tentang kesiapan anak-anak kita untuk mengikuti ujian ini. Saya kira tidak ada kendala dalam hal ini, untuk baik jurusan perbankan syariah maupun jurusan teknik komputer jaringan. Mekaten Pak Rianto. Matur suwun Pak Irham, Bapak Ibu, karena waktunya tinggal 1 menit untuk diskusi, mari kita lanjutkan, mungkin bisa melalui WA atau bisa langsung datang ke sekolah Bapak Ibu. Kami harap tadi votingnya sudah terisi semua, nanti jika ada yang belum mengisi akan kami share di grupnya anak-anak biar di-share-kan ke panjenengan semuanya.
Terima kasih atas hadirnya pada